Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, pada Rabu malam, korban KDRT KEY serta 2 anaknya meninggalkan ruang penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Korban dimintai keterangan terkait kekerasan oleh terduga pelaku berinisial RIS yang adalah mantan suami sekaligus ayah dari kedua anaknya. Kepada penyidik, KEY mengaku kerap mengalami KDRT dari suaminya sejak 2021 lalu. Pemeriksaan ini juga mengungkap motif terduga pelaku menganiaya kedua anaknya, yakni karena kesal sang anak bermain game online. Tindak kekerasan yang terus berulang membuat korban akhirnya melaporkan ke polisi. Oke, itu dia tuh, kekerasan dalam rumah tangga kepada anak, kepada istri juga. Nah itu gimana Ustadz? Kesel gara-gara main game online. Ya, orang emosi, orang kesel pasti ada pemicunya. Ya. Ada yang tidak kuat, tidak sabar, lalu mengambil jalan pilihan yang salah. Bukan berarti sebel, kesel, marah itu tidak dibolehkan. Boleh, selama marahnya dengan alasan, keselnya dengan alasan. Tapi penganiayaan, buah dari sebel, kesel itu yang tidak dibenarkan. Apapun alasannya, apalagi sampai mencederai, melukai, tetap tidak dibenarkan. Nah, disinilah pentingnya bekerja sama. Setiap ornamen unsur di dalam rumah tangga, baik ibunya, ayahnya, anaknya. Bisa jadi ibu yang terlalu memberikan kebebasan pada anak sampai anak lupa belajar, anak lupa sekolah, anak nggak mau mandi, kemudian bapaknya tegur, ibunya ngebela, bapaknya menegur, ibunya tetap membela sampai tersulut emosi, nggak ngerti pakai mulut. Akhirnya dengan cara kasar, dengan cara yang keras. Apapun alasannya, tidak dibenarkan memang penganiayaan itu. Tapi ini kejadian di Jakarta, bukan di Sulut. Kenapa dia bisa tersulut? Tersulut itu artinya terpancing. Oh, oke. Dan ini bukan di Empang. Kenapa dia terpancing? Ya. Terpancing dengan keadaan. Saya nih bapaknya loh, saya tahu kamu ibunya, tapi saya bapaknya. Saya juga bertanggung jawab dengan masa depan anak saya. Saya menitipkan dia kepada kamu karena saya bekerja, karena saya cari nafkah di luar. Kamulah yang sering bersama dengan dia. Kenapa kamu tidak bisa menjaga? Kenapa kamu tidak bisa merawat dengan baik? Kenapa kamu memberikan apa yang tidak baik buat hidupnya? Kan jadi tersulut, terpancing, kemudian terpicu. Terpesona? Bukan. Terprovokasi? Iya betul, provokasi. Dengan keadaan? Sampai kemudian lost control. Lepas kontrol dari akal yang sehat. Kemudian dipukul, atau ditendang, digebuk, dianiaya. Apapun itu memang tidak dibenarkan. Tapi ayah yang sayang pada anak, dia memang punya aturan. Ibu yang cinta pada anak, dia memang harus menerapkan aturan. Bukan berarti sayang anak, anak dibebaskan tanpa aturan. Ini juga kesalahan. Nah, hanya saja banyak orang yang tidak sabar, mungkin berkali-kali. Ini kalau ngelihat tidak kemudian dibenarkan ya, tidak kemudian KDRT atau penganiayaan ini dibenarkan, tidak. Tapi umumnya pasti ada rentetan yang sudah beberapa kali, biasanya begitu. Nah, maka jangan sampai itu terjadi. Hargailah apa yang menjadi aturan suami sebagai bapak dari anak itu. Dan ibu juga harus punya aturan untuk anaknya. Agar anaknya tidak lalai dalam sekolahnya, belajarnya. Ada waktu lah. Nah, kita nggak pernah tahu kehidupan rumah tangga mereka. Tapi yang jelas nggak akan mungkin orang ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu marah. Enggak, pasti ada runtutan, rentetan yang melatar belakangi. Walaupun penganiayaan itu, apapun alasannya, tidak dibenarkan. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari hamba Allah. Ustadz, teknologi HP sekarang ini semakin canggih dan juga harganya semakin mahal. Banyak orang yang memaksakan membeli HP dengan harga belasan juta tapi dengan kondisi memaksakan. Sehingga mempersulit diri sendiri dengan berhutang atau kredit. Apakah ini yang disebut dengan memaksakan diri di luar batas kemampuannya? Ya, ada orang-orang yang menjadikan HP sebagai modal hidup. Dengan HP ini gambar jadi jadi bagus, aku jualan online, maka hasil fotoku harus cantik, harus cakep. Anggap ini investasi, ini modal, karena ini kebutuhan yang diperlukan.
Ada orang-orang yang nggak butuh karena bukan itu pekerjaannya. Ya. Dia cuma butuh komunikasi, dia cuma butuh WA-WA-an, dia cuma butuh telepon-teleponan. Sama siapa? Sama temannya itu. Oke. Kan? Ya. Masa dia dengan diri sendiri? Iya. Halo, iya, Iya. apa kabar? Iya. Oh sehat. Ah itu rada-rada udah itu. Iya, iya.